Yo, balik lagi sama gua di channel Bermatin. Dan ya, selamat malam teman-teman ya. Tadi pagi juga sudah saya sampaikan atau update lah ya, update untuk video Ethereum. Ada Habar, ada OP, dan juga ada ARB atau Arbitrum gitu. Itu adalah beberapa layer 2 dari si Ethereum, kecuali Habar ya teman-teman. Cuman ya Habar pengen saya update aja lah tadi pagi gitu. Jadi mungkin yang belum nonton bisa ditonton. Dan besok akan saya update untuk Bitcoinnya ya, altcoin juga menyusul besok. Kemudian juga ada beberapa info tambahan lah. Mungkin akan kita buat videonya terpisah ya. Jadi saya usahakan besok upload 2 video gitu ya. Oke. Jadi di sini untuk video kali ini akan saya bahas sekilas Bitcoin dominance, kemudian juga ada Doge dan Shiba. Dari kemarin nanya lagi Doge gimana, Shiba gimana. Jadi malam ini kita bahas Doge dan Shiba. Dimana kalau kita lihat di top 100 coin market cap, kita lihat nih ya, Doge dan Shiba ini mulai balap-balapan teman-teman ya. Balap-balapan ini di peringkat 9 sampai 10. Mereka ini masuk top 10 coin. Mantap banget gitu ya. Dan ya saya pribadi, ada nggak Doge? Kalau nanya ada, tapi saya sedikit punya Doge gitu ya. Saya ada sedikit Shiba sama ada sedikit Floki. Nah, by the way, Floki hari ini juga kita upload teman-teman ya. Sorry, maksudnya update juga. Kalau misalkan kita search sekarang Floki, kalau nggak salah ada di urutan berapa ya, 50-an atau 60-an gitu. Kalau nggak salah ini ada Wave ya. Floki ini ada Bong. Ini ya 57 teman-teman, sekitar 50-an ya. 57 Floki. Which is Floki juga kebagian money flow juga naik juga lumayan gitu ya. Kemarin-kemarin kita ada bahas juga untuk PP juga ada kita bahas ya. Cuman kali ini kita coba bahas yang temanya anjing-anjingan gitu teman-teman. Gugu-gugukan gitu ya. Doge, Shiba sama Floki. Kita bahas dulu sekilas untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Terakhir kali memang adanya rejection waktu dia testing di ATH-nya. Ya, red candle besar muncul, tapi kita bisa lihat ya, ini adanya buying power yang lumayan strong. Ya, di area support resistance sebelum di sekitar 59 ribuan dolar. Sehingga dia cuma bikin tail candle aja closing di atas, dan ya kita bisa lihat malah ya, dia ini masih bermain di dalam range atau di dalam range ya. Candle bullish candle sebelumnya nih. Tuh. Dia closing di dalam dan masih bermain di dalam seperti ini. Jadi cuman membuat range aja, walaupun ya sempet suntik jarum ke bawah. Ya bisa aja grab liquidity dan lain sebagainya. Dan kalau ini terus-terus yang terjadi, bukannya hal yang nggak mungkin untuk si Bitcoin dalam jangka waktu mungkin nggak terlalu lama lah ya. Bitcoin bahkan bisa break. Ya harapannya seperti inilah, create new all time high ya di sekitar 70.000, 72.000, 75.000 dan lain sebagainya gitu ya. Cuman memang menjadi concernnya itu di sekitaran 70-an ribu karena itu yang terdekatnya pastinya. Dan kalau kita melihat untuk Bitcoin dominance di sini ya, Bitcoinnya adanya kenaikan, kita bisa secara daily, tapi Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin malah mengalami pelemahan teman-teman. Nah ini yang terjadi, berarti bagus banget untuk altcoin. Makanya kita lihat kan beberapa hari kebelakangnya altcoin tuh lumayan lah naiknya ketimbang sebelum-sebelumnya gitu ya. Benar-benar kebagian money flow yang cukup lumayan. Kita bisa lihat di sini adanya penurunan, berarti dominasi Bitcoin mulai melemah. Money flow dari Bitcoin udah beberapa berpindah lah ke altcoin. Jadi at least kalau misalkan si Bitcoin dominance, bahkan yang kita lihat dia testing di sini ya, ke swing low terakhir ya, ada pemantulan dikit kemudian lanjut turun lagi ngejar 51%-an gitu ya. Kalau ini yang terjadi maka ini good banget lah. Ya, ini good banget untuk altcoinnya. Ya, terutama meme coin nih yang lagi mulai naik-naiknya lagi gitu ya. Jadi kalau ini yang terjadi, ya bagus banget untuk altcoinnya. Jadi bisa diperhatikan juga Bitcoin dominance ini by the way secara daily, di mana beberapa pembahasan sebelumnya juga Bitcoin dominance. Kalau ya nanti ya, ini masih panjang lah ya. Ini masih panjang nanti teman-teman bisa diperhatikan kalau akhirnya dia sentuh nih ya box hijau ini, dimana di bawah level 46% untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin, maka kita akan melihat di situ the real alt season. Tapi selama dia memang masih ketahan di sini ya, at least ya kebagian money flow dulu lah altcoin gitu, biar naiknya lumayan lah gitu ya. Nggak cuma buruan buset altcoin gue cuma naik 10%, 15%, Bitcoinnya udah balik ATH ya kan. Banyak yang komen seperti itu kan ya. At least ini dulu aja ya, dia masih lanjut turun dan ya minimal Bitcoinnya sideways atau malah naik-naik dikit gitu ya. Altcoin makan naiknya lumayan. Next kita akan bahas Doge. Nah Doge ini kita bahas dengan chart kosongan dulu aja, baru nanti kita bahas Shiba dan Floki teman-teman ya. Doge ya, ini menjadi salah satu meme coin favorit saya teman-teman, dimana ini sebelumnya bisa kita lihat ya, ini area box putih yang saya tandain sebelumnya menjadi area support become resistant nih. Setelah masuk bearish here ya, ini
di flip menjadi resisten, dan sekarang ini lagi di testing teman-teman. Ya, untuk lapis bawahnya kita bisa lihat waktu masuk ke masa bearish. Nah, ini adalah area bawahnya dia. Ketika ini lanjut naik gitu ya untuk Doge secara daily, kita bisa lihat ada tahanan nih sebelum harga ngepam lagi ke ATH-nya ini di sekitar 0,05 dolar sekian lah. Dan ya kita bisa lihat ini nahan, bener-bener mampu nahan pergerakan Doge. Jadi walaupun memang dia naik turun ekstrim, tapi setidaknya area ini masih mampu menahan dia gitu ya. Bukan seperti masih banyak koin bahkan ketika udah ATH dia di sini malah dia turun malah turun lagi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara overallnya Doge ini nggak buruk-buruk amat loh teman-teman, bahkan cenderung ini termasuk koin yang bagus, strong juga. Kita bisa lihat nih, dia ketahan doang di level ini, nggak sampai ke level bagian bawahnya lagi di sekitar 0,0075 dolar, enggak. Dia ketahan di sini, bener-bener mampu ditahan harganya ya. Dan posisi sekarang ini dia lagi testing di area krusial atau area keramatnya Doge. Ini menjadi salah satu syarat untuk Doge, at least untuk bisa lanjut terbang ya. Walaupun akan kita temui beberapa next target obstacle-nya si Doge gitu ya. Ini coba akan saya persempit lagi ya beberapa area targetnya ya, biar di highlight lebih enak. Nah ini ya, dan saya ganti dengan box warna merah. Oke, ini juga dengan box warna merah. Jadi ketika Doge ini udah mampu at least keluar kandangnya nih dari box putih ini, dia akan coba visit dua area target box merah terdekat ini di sekitar berapa? 0,21 sampai 0,24 dolar. Next lagi di 0,297 sampai 0,34 dolar. Jadi bisa diperhatikan dua area target ini, dan peluang untuk Doge untuk ngejar dua area target itu masih besar nih. Ya, dua target ini masih besar. Kenapa saya bilang masih besar? Kita lihat di sini secara momentum juga teman-teman ya. Ketika harganya ini mengalami kenaikan, ya rejection terjadi. Ya, kita bisa lihat di sini reject terjadi. Sangat wajar. Kenapa saya bilang sangat wajar? Balik lagi, box putih ini adalah area keramat dia selama bearish year. Teman-teman tuh, selama bearish year ini nggak mampu ditembus ya. Ini terakhir kali testing juga di November 2020 langsung reject keras, balik lagi sideway lagi, lama banget sideway-nya ya, beberapa kali bahkan testing bagian bawahnya dia, dan akhirnya sekarang ini mencoba untuk didobrak. Jadi kalau misalkan let's say untuk area ini benar-benar mampu didobrak, maka ini akan menjadi booster yang benar-benar mantep banget lah untuk Doge. At least testing ke beberapa area resisten terdekat atau bahkan sampai di 0,3 sekian dolar untuk Doge. Itu bukan hal yang nggak mungkin. Dimana kita tahu juga meme coin biasanya tuh gainnya itu terbilang lebih besar ketimbang koin-koin yang berfundamental dan lain sebagainya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya Doge bisa sekali di watch ya. Ini menjadi area penting. Ini adalah box putih keramat. Kalau ini mampu dibablas, wah udah to the moon ya, benar-benar Doge lanjut to the moon ya. Next kita bahas untuk Shiba. Nah ini Shiba juga salah satu altcoin ataupun ya meme coin juga bisa dibilang ya altcoin meme coin juga ya. Dia ini udah melewati beberapa area target ya. Warna kuning ini saya tandain warna kuning untuk Shiba, jadi biar beda sama Doge ya. Ini di sekitar 0,2177 udah lewat. Ini kedua di 0,029 ya, 0,03 lah udah lewat ya, dimana kita bisa lihat support resistance secara daily. Next kita akan copy ya teman-teman di sini dulu nih. Nah, ini juga udah mampu dilewati, sempat bikin jarum tail candle lewatin ya di 0,03986 atau sekitar 4 lah ya. Jadi next target ya untuk si Shiba akan coba mengejar area berapa bro di sini? Di sini ya, di sekitar area ini. Ini coba akan saya buatkan sebuah range. Nah di sini ya di sekitar 0,04989 sampai 0,05496 dolar. Kenapa di situ kita bisa pantau area ini teman-teman ya. Ini satu dan ini kedua, dan ini belum disentuh sama sekali. Ini terakhir kali disentuh pada Desember 2021 teman-teman ya. Jadi ini masih possible banget untuk mencoba dikejar, area yang mencoba dikejar untuk Shiba Inu ya, menjadi next targetnya dia ya. Kalau ini bablas, nextnya berapa ya udah ATH-nya teman-teman ya. Jadi ini menjadi next target obstacle untuk si Shiba, dimana momentum secara daily juga ini masih terbilang strong. Kenapa saya bilang strong? Kita bisa perhatikan juga, walaupun ini ada reject keras ya, waktu dia di 45 sekian gitu ya, reject keras, tapi kita bisa lihat penurunan candlenya ya. Ini ada satu bearish candle, 2, 3 bearish candle, turunnya benar-benar kecil-kecil doang guys ya. Body candle itu kecil-kecil ketimbang waktu dia mengalami kenaikan nih.
bull candle-nya tuh strong, pekat banget. Sama seperti sebelumnya nih. Pekat nih, tebal-tebal. Teman-teman. Jadi secara momentum kita bisa lihat waktu ada selling pressure yang mencoba masuk ke market ya, menjual SHIBA, ngedorong harganya lebih turun. Tapi somehow nggak terlalu turun, teman-teman. Ya, jadi kita bisa dia cuma sekedar retracement aja, koreksi sehat aja before dia lanjut naik lagi gitu ya. Jadi ya seperti retrace lah ya. Di garis kuning sebelumnya nih pas juga dia nyentuh garis kuning sebelumnya support resistance berarti ya. Berarti untuk lanjut naik. Maka masih potensi target untuk ngejar area ini. 49 sekian sampai 5496 untuk si SHIBA. Ini masih terbuka sangat lebar, teman-teman. Ya, untuk SHIBA, berikut juga untuk Doge. Ya, masih possible lah untuk ngejar beberapa area target ini. Jadi yang nanyain SHIBA dan juga Doge sudah jelas ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya muatan dan yang belum, ya jangan FOMO, teman-teman. Mungkin bisa cari koin lain atau nunggu waktu koreksi gitu ya. Cuman memang untuk saat ini momentumnya ini masih cukup strong untuk Doge dan SHIBA. Meanwhile untuk Floki juga strong banget, teman-teman ya. Kenapa saya bilang strong? Ya sama perihalnya seperti Doge dan SHIBA. Ketika dia naik, turun cuma sekedar dites kemudian langsung bam, lanjut naik strong lagi. Cuman yang membedakan adalah ini kan area terakhir kali dia kena reject, teman-teman. Ini udah mampu di break sama si Floki. SHIBA ini adalah area terakhir nih. Ya, swing high terakhirnya. Posisi sekarang ini belum mampu di break sama SHIBA. Berikut juga dengan Doge ya. Kita bisa gunakan garis warna putih. Ini adalah highest terakhirnya. Ya, dan ini belum mampu di break sama si Doge. Floki udah break. Jadi secara momentum Floki ini lebih strong ya. Ini jauh lebih strong ketimbang si Doge sama SHIBA. Ya, dimana kalau nggak salah lagi ada event dan juga mau burn juga ya Floki ya. Jadi ya wajar dia lebih strong kenaikannya. Nah, untuk yang nanyain Floki ya masih bisa lanjut naik sampai sekitar berapa, bro? Kita coba gunakan bantuan kakek Fibo aja. Ya, ini menjadi target yang menurut saya masuk akal lah ya. Kita bisa menggunakan ini secara daily by the way ya. Di Fibo atau retracement 2,4 atau di sekitar harga 0,00028936 dolar ya, mendekati 0,003 lah. Ya, sekitar area itu 28 sekian sampai 3 untuk si Floki. Jadi kalau misalkan dia masih punya gas gitu ya, masih lanjut naik lagi ya, create new all time high, maka untuk Floki mencoba ya, ada indikasi untuk dia mencoba mengejar area ini. Ya, ini menjadi area yang perlu dipertimbangkan dan diwaspadai. Mungkin buat teman-teman yang udah punya Floki ya atau cuman scalping, ya ini bisa sekali diperhatikan. Oke, bukan berarti saya suruh kalian masuk buy sekarang, bukan loh teman-teman ya. Cuman ini saya infokan untuk beberapa area target terdekatnya aja. Ya, balik lagi kalau misalkan kalian belum punya muatan, belum punya posisi, ya nggak usah maksa masuk. Mau masuk tunggu dia koreksi ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Floki, kemudian untuk SHIBA dan juga untuk Doge ya. Semoga Doge sesuai ekspektasi ya. Dia bisa ngejar next area target dan SHIBA juga bisa ngejar next area target untuk Doge dan SHIBA. Meanwhile untuk Floki ya kita bisa lihat ini mulai adanya rejection ya, berhati-hati gitu ya. Jadi jangan FOMO, balik lagi yang belum ada posisi jangan dipaksain masuk. Oke. Jadi palingan itu update yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.